selamat maghrib, khususnya Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana tadi malam ada penangkapan terhadap Bupati Biak, kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di KPK juga di kantor PDT ya. Kita langsung ke PDT terlebih dahulu ya. Ada Maya Rahma di sana akan mengabarkan bagaimana jalannya konferensi pers pada sore tadi, Maya. Ya, Rizky dan Sinta juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa sekitar pukul 3:30 sore tadi, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Helmi Faisal, melaksanakan konferensi pers terkait dengan penyegelan beberapa ruangan di kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Jalan Abdul Muiz, nomor 7, Jakarta Pusat, berkaitan dengan penangkapan Bupati Biak Numfor, Papua, yakni Yesaya Sombuk, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada dini hari tadi. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa dalam kesempatan kali ini, Helmi Faisal tidak memberikan banyak keterangan kepada rekan-rekan media. Dirinya hanya menyatakan bahwa merasa terkejut terkait dengan penyegelan beberapa ruangan di gedung Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Dirinya mengetahui tentang penyegelan ini dari media massa, bukan dari KPK. Dan dia juga mengaku tidak mengenal sosok seorang Yesaya Sombuk, yakni Bupati Biak Numfor, Papua. Dan dia pun tidak mengetahui kasus apa yang tengah didalami oleh KPK pada saat ini. Namun dirinya menyatakan mendukung penuh KPK untuk mengusut kasus ini sampai dengan tuntas, dan jika diperlukan dirinya pun bersedia untuk memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Nah pemirsa, dalam penjelasan dalam konferensi pers tadi, dia pun menyatakan dan membenarkan bahwa pada dini hari tadi benar terjadi penyegelan di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, tepatnya pada lantai 2, 4, dan lantai 7 yang merupakan ruangan kerja Deputi 1, yakni Deputi Bidang Ekonomi, Infrastruktur, dan Kelembagaan, dan juga Deputi 5, yakni Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus dan Perbatasan. Usai melakukan konferensi pers sekitar 20 menit, Helmi Faisal pun langsung meninggalkan gedung Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Dan pemirsa, perlu ditekankan bahwa yang terjadi di gedung Pembangunan Daerah Tertinggal ini merupakan hanya penyegelan saja, belum dilakukan penggeledahan, dan pihak KPK pun belum memberikan konfirmasi kapan akan melakukan tindakan selanjutnya atau penggeledahan. Seperti yang telah diketahui bahwa pada dini hari tadi KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Biak Numfor, Papua, Yesaya Sombuk, bersama dengan seorang ajudan yang belum diketahui namanya, dan juga 6 orang lainnya. Dan pada saat ini pun ke-8 orang tersebut masih dalam pemeriksaan KPK. Demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda, Sinta dan Rizky. Baik, terima kasih Maya Rahma. Konferensi pers sudah dilakukan di Kementerian PDT. Bagaimana kondisi di KPK, Rizky? Di KPK ya, masih terkait dengan tangkap tangan ya Bupati Biak Numfor. Kita langsung bergabung dengan Mina Apratima, ya, dari KPK. Apakah memang sore ini masih terus dilakukan penggeledahan, Mina? Baik, Sinta, Rizky, dan pemirsa, memang hingga saat ini ke-6 orang terperiksa dalam kasus dugaan suap di bantuan Pembangunan Daerah Tertinggal ini masih terus dilakukan oleh KPK, dan ini artinya sudah hampir 20 jam pemeriksaan ini dilakukan. Nanti kita akan baru mengetahui apakah status 6 orang terperiksa ini akan naik menjadi tersangka atau tidak setelah 1 kali 24 jam, yang mana ini baru akan kita ketahui sekitar pukul 10 atau 11 malam nanti. Di dalam kasus ini pemirsa memang menyeret beberapa nama dari pejabat penyelenggara negara, diantaranya adalah Bupati Biak yang bernama Yesaya Sombuk. Selain itu ada juga 5 orang lainnya yang diduga terkait dengan kasus ini, dan ini berupa inisial, yaitu DM yang diketahui sebagai pihak swasta, ada juga Y yang diketahui sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Bencana, dan 2 orang supir serta 1 orang ajudan. Di dalam OTT pada kasus ini yang dilakukan pada Senin malam, selain mengamankan ke-6 orang terperiksa ini, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sebuah tas yang memang tas tersebut berisi dengan uang sejumlah $100.000 Singapura. Di $100.000 Singapura ini pemirsa, ini terpecah menjadi beberapa mata uang, antara lain yaitu $10.000 dan $1.000 Singapura. Dan selain uang, KPK juga turut mengamankan sebuah mobil yang diduga ini merupakan milik dari DM. Sementara itu di dalam kasus ini memang ada dugaan kuat bahwa ini terkait dengan pemulusan dana bantuan pembangunan di daerah tertinggal, yang mana program ini berada seluruhnya di bawah Kementerian PDT. Oleh karena itu pemirsa, selain melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang terperiksa ini, KPK juga melakukan penyegelan di kantor Kementerian PDT, diantaranya di lantai 2, di lantai 4, dan juga di ruang Deputi 1. Di saat konferensi yang dilakukan oleh KPK yang diwakili oleh Johan Budi, pihak dari KPK juga menyatakan bahwa ini masih melalui penyelidikan dan juga penyidikan oleh pihak KPK kemana sebenarnya kasus ini, dan juga seperti apa aktor-aktor lain yang terlibat, kemudian kemana lagi uang-uang ini kemudian mengarah. Dan sementara itu JB pun ataupun Johan Budi ini mengaku penyidik KPK masih menelusuri keterlibatan dari 6 orang ini, dan apakah nanti akan ada aktor lain yang terlibat atau tidak. Sementara itu kita kembalikan ke studio.
Terima kasih Nino melaporkan dari gedung KPK Jakarta selama 20 jam hingga kini belum penggeledahan selesai dilakukan dan terus pemeriksaan juga masih terus berjalan, Rizky. Dan kabar petang masih banyak lagi kabar-kabar masih terkait dengan pemilu presiden, kemudian peristiwa yang terjadi hari ini. Kita akan kembali juga ya. Ya, sesaat lagi.